Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari yaitu uji T dan uji F atau yang disebut sebagai uji ANOVA. Nah, sebelum kita mempelajari itu, ini yang sering saya ulang, apa bedanya antara statistik deskriptif dan statistik induktif atau disebut sebagai statistik inferensial atau ada yang menyebutnya adalah analitik. Nah, statistik deskriptif itu bertujuan atau digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data, fakta-fakta tanpa menarik kesimpulan terhadap populasi, berarti tidak ada hipotesis. Sementara statistik induktif atau inferensial itu bertujuan untuk mengeneralisasi hasil temuan yang diperoleh pada sampel terhadap populasinya, berarti ada hipotesis gitu ya. Nah, statistik inferensial itu dibedakan menjadi dua, statistik parametrik dan non-parametrik. Lalu apa bedanya yang parametrik dan non-parametrik? Yang parametrik itu memang ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu biasanya sebaran datanya adalah normal, hubungannya linier, ada homogenitas varian, ini hanya salah satu contoh saja ya, dan yang pasti adalah biasanya skalanya adalah interval dan rasio, serta sampelnya biasanya ditarik secara random atau secara acak. Nah, sementara statistik non-parametrik itu tidak mensyaratkan hal-hal tersebut, biasanya distribusi normal dan lebih kepada skala data atau skala variabel yang nominal dan ordinal. Nah, kelebihannya apa? Beberapa waktu sudah saya share ya, kelebihan dari parametrik dan non-parametrik. Nah, sedikit saja, jadi non-parametrik itu lebih yang parametrik atau yang non-parametrik ini menjadi kelemahan ya. Jadi kalau yang kelemahan non-parametrik itu tidak bisa mengeneralisir sampel-sampel tersebut untuk parameter yang ada di populasi. Jadi kita ingin melihat apakah proporsi yang disampel itu bisa tergambarkan di populasi, itu hanya bisa dilakukan oleh statistik parametrik, tidak bisa dilakukan oleh statistik non-parametrik. Sehingga orang lebih memilih untuk menggunakan statistik parametrik apabila ingin mengeneralisir dari data-data yang ada di sampel kepada populasinya. Nah, ini penggunaan uji statistik sebenarnya ini adalah uji yang biasanya umum gitu ya, baik yang parametrik maupun non parametrik sebenarnya sama begitu ya. Jadi nanti kita akan memulainya, kemudian Anda perhatikan tipe datanya dulu. Nah, kalau tipenya nominal dan ordinal biasanya larinya langsung ke non parametrik. Kalau skala datanya itu adalah interval dan rasio, masih ingat kan interval dan rasio itu seperti apa? Jadi kalau nominal dan ordinal itu misalnya jenis kelamin, variabelnya ya, kemudian golongan darah, status sakit, gitu ya, status sakit itu misalnya malaria, kemudian kanker, dan seterusnya. Nah, kemudian anemia ya dan tidak. Nah, gitu ya. Nah, ini eh, disebut sebagai variabel yang nominal dan ordinal. Sementara kalau yang interval dan rasio itu misalnya adalah berat badan, tekanan darah sistolik. Nah, kemudian juga anemia tapi lebih kepada kadar HB, kadar ini ya hemoglobin pada ibu hamil. Nah, seperti itu jadi kadarnya, jadi angka dari kadar HB-nya. Kalau ini sudah dikelompokkan anemia dan tidak anemia. Nah, seperti itu adalah skala yang interval atau rasio. Nah, biasanya nanti skala interval dan rasio ini kalian nanti harus cek apakah sebaran datanya normal atau tidak normal. Lalu untuk mengetahui normal dan tidak normal itu seperti apa? Lihat pertama, Anda hitung nilai rata-rata, apakah sama dengan nilai median, apakah sama dengan nilai modusnya.
gitu ya. Jadi lihat pada variabel dependennya gitu ya. Lihat pada variabel dependennya. Nah, itu ya. Nah, misalnya dependennya kita ingin melihat apakah ada hubungan antara kadar Fe dengan anemia pada ibu hamil. Nah, anemianya ini kita ukur menjadi kita kembalikan ke angka awal yaitu isinya 11, 13 dan seterusnya. Jadi kadar Hb-nya. Nah, kemudian di anemia ini kadar Hb ini yang kalian harus cek normal atau tidak sebarannya. Nah, kemudian kalian hitung berapa nilai rata-rata yang di kadar Hb ini. Kemudian kalian hitung medianya, kalian hitung modusnya. Kalau nilainya sama, misalnya rata-ratanya adalah 11,5, medianya juga 11,5. Kemudian modusnya 11,5. Kalaupun selisih cuma selisih sedikit. Nah, seperti itu berarti bisa dikatakan itu adalah sebarannya normal. Nah, kalau yang tidak normal berarti tidak akan seperti ini hasilnya sama. Dan kemudian kalian juga bisa mengecek dengan grafik histogram gitu ya. Jadi kalau grafik histogramnya itu tidak menceng ke kanan atau menceng ke kiri, maka bisa dikatakan sebaran datanya normal. Kalau menceng ke kanan, menceng ke kiri, maka tidak normal. Gitu ya. Jadi kalau nanti sebaran datanya itu normal, maka gunakan statistik yang parametrik. Nah, itu. Nah, ini adalah beberapa contoh untuk menempatkan statistik apa sih yang nanti akan saya pakai. Nah, yang kita pelajari di hari ini itu adalah uji ini ya, Peirati test dan uji T tidak berpasangan gitu ya. Nah, kemudian ada uji ANOVA dan uji ANOVA one way gitu ya. Ini yang ANOVA repeated measure ANOVA gitu ya. Nah, ini memang nanti tujuannya adalah untuk melihat nilai rata-rata. Nah, bedanya apa antara uji T yang berpasangan dan uji T yang tidak berpasangan? Ini hanya bedanya pada jenis sampel. Nah, kalau sampelnya yang berpasangan, maka gunakan Peirati test. Kalau tidak berpasangan, gunakan uji T tidak berpasangan. Nah, kalau ANOVA bedanya apa? Kalau ANOVA itu lebih kepada bahwasannya yang dibedakan itu adalah 3 grup gitu ya. Nah, kalau yang untuk Pirate dan Tites itu untuk membedakan 2 grup. Nah, seperti itu. Nah, terus untuk uji nanti kita tes dulu untuk uji T ini ya baik ANOVA karena ini skalanya adalah skala yang interval atau rasio. Itu ya. Nah, kemudian kita lihat sebaran datanya. Kalau nanti sebaran datanya tidak normal, kita gunakan yang main Whitney. Ini khusus untuk yang T independen. Sedangkan kalau yang Peirati test atau uji T berpasangan, kita gunakan uji Wilcoxon, matched pair, dan uji rank test gitu ya. Jadi pilih salah satu saja. Nah, kemudian kalau yang ANOVA one way itu nanti gunakan Kruskal Walls. Oke. Nah, ini jenis multivariat lanjutannya. Jadi kalau kemarin saya jelaskan ada uji univariat, uji bivariat, uji
multivariat. Nah, kalau yang univariat itu identik dengan gitu ya, univariat itu hanya satu variabel, itu identik dengan deskriptifnya, menyajikan yang deskriptif. Kalau bivariat berarti kalau di sini ini adalah menggunakan uji T atau uji ANOVA gitu ya. Nah, kalau yang multivariat, nah kalian lihat di sini. Kalau untuk menginferensi min berarti kita nanti menggunakan uji yang regresi linier gitu ya, regresi linier. Nah, kalau yang ANOVA-nya nanti itu adalah repeated measure ANOVA gitu ya. Nah, kemudian kalau ingin melihat proporsi gitu ya, nah nanti memang kalau ini datanya harus kontinu ya atau interval dan rasio itu untuk yang regresi linear. Kalau regresi logistik itu adalah kategori yaitu nominal dan ordinal. Nah, nanti multivariatnya adalah yang regresi logistik. Nah, ini untuk cara penyajian data. Nanti pada saat kita ingin menggunakan uji-uji tersebut, lalu nanti yang saya tampilkan di karya tulis saya atau deskripsi saya apa, tugas akhir saya apa, begitu ya. Nah, nanti yang perlu harus kalian perhatikan tidak hanya nilai p-value gitu ya, tapi juga nilai confident interval atau 95% confident interval. Nah, ini nanti untuk menunjukkan kemaknaan secara statistik gitu ya. Karena kalau hanya p-value itu hanya memunculkan probabilitasnya saja. Itu ya, tetapi kalau kemaknaan dari statistik kita ingin melihat efeknya atau pengaruhnya seperti itu. Oke. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan penelitian dari judul skripsi kalian, gitu ya. Jadi nanti tidak hanya probabilitas saja yang dijawab, tetapi juga apakah ada variabel risk itu atau variabel resiko itu punya efek tidak, seberapa besar efeknya terhadap variabel dependent, misalnya tadi FE, apakah ada efeknya terhadap kadar HB. Nah, seperti itu, maka kita lihat efeknya dari nilai confident interval. Kalau nilai probabilitas atau nilai p-value itu hanya untuk melihat apakah ada apa ya, H0-nya ditolak ataukah hanya diterima, dan biasanya idiom dengan besar tidaknya sampel. Tetapi kalau magnitude efek itu tidak gitu ya, tidak bergantung pada sampelnya, tapi lebih kepada ketepatan atau lebih kepada kemaknaan yang disebut sebagai variabel risk itu mempengaruhi tidak toh sebenarnya dengan variabel dependennya dan seberapa besar. Nah, seperti itu. Maka disebut sebagai magnitude of effect, atau biasanya di dalam uji statistik itu kita lihat dari nilai confident interval. Nah, ini beberapa contoh sih. Jadi kalau kita lihat gitu ya, nanti bisa macam-macam gitu ya. Kita bisa melihat nilai absolutnya gitu ya. Kemudian bisa lihat nilai relatif risk-nya tergantung dari desain studinya ya. Kalau case control berarti kita melihat dari odds ratio-nya. Nah, ini ya. Nah, ini langsung contoh saja untuk uji T yang parity test atau uji T yang berpasangan. Nah, ini memang dasarnya halus sebarannya normal dan tidak boleh ada data outlier. Nah, data outlier kalian nanti identifikasi dari apa? Dari data whisker box plot whisker gitu ya. Nah, itu nanti bisa
identifikasi mana outlier, mana yang tidak gitu ya, dan biasanya nanti dibuang gitu ya untuk nilai-nilai yang outlier ini, karena memang seringkali mengganggu dari data yang sebenarnya gitu ya. Nah, outlier itu biasanya sangat apa ya istilahnya, kalau umur biasanya itu misalnya umur ibu hamil itu ya, dia itu ekstrim gitu ya, sangat tua ataupun kemudian sangat muda begitu, tetapi hanya satu orang, dua orang, nah, itu nanti ternyata sangat mengganggu dari analisis, maka kemudian data outlier ini dibuang. Oke, nah sekarang bagaimana sih cara menguji untuk uji T berpasangan? Namanya memang uji T ya, atau uji T berpasangan, paired gitu ya. Nah, tadi saya katakan sampelnya adalah sampel yang berpasangan. Misalnya pada uji case control. Nah, itu kan berpasangan antara kasus dan kontrol gitu ya. Jadi dipasang-pasangkan. Atau misalnya pada uji, misalnya kita mau mengadakan intervensi seperti ini gitu ya. Jadi kita ingin membuktikan apakah ada pertekanan darah, systolic blood pressure atau tekanan darah pada pengguna oral kontrasepsi. Jadi sebelum dan sesudah, sebelum kita beri apa ini ya, oral kontrasepsi gitu ya, atau pil KB gitu ya. Nah, kemudian sesudahnya gini, misalnya ini sampel A. Nah, kemudian ini kita cek untuk tekanan darahnya, tekanan darah. Nah, ini orang yang belum diberi oral kontrasepsi atau pil KB. Nah, setelah diberi oral kontrasepsi A tadi gitu ya, ini diberi oral kontrasepsi, ini yang tadi belum gitu ya. Nah, kemudian kita cek tekanan darahnya gitu ya, tekanan darahnya kita cek. Jadi kita ingin melihat efek orang sebelum dan sesudah diberi oral kontrasepsi. Nah, ini adalah orang yang dia itu ini data ya, ini sebelum diberi oral kontrasepsi atau pil KB, tekanan darahnya seperti ini ya. Nah, ini ada 10 orang atau 10 sampel. Nah, kemudian yang sebelah ini adalah data pada orang yang tadi orangnya sama 10 ya, ini si A, si B, si C begitu. Nah, ini orang yang tadi si A tadi setelah diberi oral kontrasepsi. Jadi di tengah-tengah di sini orangnya itu memang diberi pil KB gitu ya. Nah, ini diukur sebelumnya diberi pil KB dan kemudian setelah diberi pil KB kita ukur tekanan darahnya. Gitu ya. Nah, kemudian kita cari selisihnya gitu ya. Selisih apa? Selisih tekanan darah setelah diberi oral kontrasepsi dan sebelum diberi oral kontrasepsi gitu ya. Nah, ini kita ukur 128 dikurangi 115, ketemu ini. Nah, kemudian 115 dikurangi 112, ketemu ini. Begitu juga yang sampel ke-10, 117 dikurangi 115, ketemu ini. Oke. Nah, lalu langkah selanjutnya apa? Nah, setelah itu kalian harus deskripsikan hipotesisnya. Jadi, yang pertama kalian harus mendeskripsikan ini ya, hipotesis H0 dan hipotesis H1 atau hipotesis HA. Ini salah satu aja yang menyebutkan ya, bisa HA atau H1. Perbedaannya kalau hipotesis H0 itu ada kata-kata tidak. Kalau di sini tidaknya hilang gitu ya, itu saja sih. Nah, kemudian ingat tadi uji T itu fungsinya itu adalah untuk melihat perbedaan nilai rata-rata gitu ya. Jadi perbedaan nilai rata-rata ini rata-rata tekanan darah
tekanan darah sebelum dan sesudah diberi OC atau oral kontrasepsi. Nah, ini HA-nya ada. Nah, ini wajib ya langkah-langkahnya ya. Jadi, kalian pertama tentukan hipotesis. Kemudian yang kedua, gunakan rumus uji T berpasangan gitu ya. Nah, rumusnya ini tadi kita sudah cari selisihnya, kemudian dicari standar deviasinya per akar N. Nah, kemudian dihitung, tadi kan nilai D-nya ya, tadi 13 tambah 3 tambah dan seterusnya, nah dibagi 10 gitu ya. Nah, kemudian nilai rata-ratanya, ingat ini nilai selisih kemudian dibuat rata-rata gitu ya. Jadi yang sebelumnya tadi itu kan eh, ini ya, ini baru dicari nilai D-nya saja gitu ya. Nah, sementara yang tadi gitu ya, kita sudah mencari nilai rata-ratanya. Jadi kalau ada tanda atau simbol seperti ini itu namanya rata-rata gitu ya. Nah, tentu dibagi dengan sampelnya. Nah, ketemulah ini. Nah, setelah itu kita cari standar deviasinya. Nah, standar deviasi itu adalah nilai observasi per masing-masing itu dikurangi dengan nilai dari rata-ratanya dalam kuadrat. Jadi rumusnya itu adalah gitu ya, sigma gitu ya, 1 2 kemudian XI dikurangi X bar gitu ya. Kemudian kuadrat ini sigma ya, ingat N min 1. Nah, ini adalah untuk mencari standar deviasi. Gitu ya. Nah, ini di statistik deskriptif sebenarnya yang kalian harus sudah dapat. Oke ya, nah ketemu ini. Nah, kemudian ini nilai, kemudian kita cari variannya ya. Nah, variannya adalah akar dari ini ya. Ini nilai oke. Ini nilai varian. Oke, nah ini nilai standar deviasi. Oke, nah kemudian kita ini varian ya, ingat ya, varian. Nah, ini. Nah, kemudian cari akar standar deviasi itu adalah akar dari nilai varian ini. Nah, itu. Kemudian Anda dapatkan angka di sini. Nah, kemudian masukkan rumus gitu ya. Nah, ini tinggal masukkan nilai rata-rata selisih. Rata-rata selisih ini ya. Kemudian Anda masukkan dibagi dengan standar deviasi yang di akar dari nilai varian tadi. Anda masukkan dibagi dengan akar N. Nah, ketemulah 3,32. Nah, sekarang langkah selanjutnya itu kalian harus mencari nilai tabel atau nilai konversi dari ini ya, nilai tabel T gitu ya. Nah, misalnya alfanya adalah 5% gitu ya, alfanya 5%. Nah, kemudian kalian cari di tabel T. Taruhlah contoh misalnya untuk tabel T dengan tutel ya, tutel atau dua sisi untuk alfa 5% itu adalah hasilnya 2,262. Nah, ini harus cari di tabel. Nah, kemudian kalian bandingkan dengan rumus di sini, hasil rumusnya di sini. Nah, cara mencari kesimpulannya seperti apa? Jika nilai T hitung, jadi dari rumus tadi ya, rumus, kemudian lebih besar sama dengan dari T tabel, jadi yang ada tabelnya di sini, maka kemudian kita akan menolak H0, gitu ya, menolak H0, gitu ya, dan menyimpulkan HA. Berarti kalau menyimpulkan HA, kita nanti membuat kesimpulan yang ini, gitu ya, ada perbedaan. Nah, seperti itu. Nah, ini rumusnya. Nah, kemudian kalau kita menerima H0 itu jika seperti apa? Jika T hitung ini lebih kecil dari T tabel, lebih kecil. T tabel kalau ini sama persis, nah itu masuknya adalah ini ya, H0 ditolak. Nah, kalau yang T hitung lebih kecil dari T tabel gitu ya, T tabel, maka kemudian kita H0 diterima. Berarti kita menyimpulkan H0.
Nah, itu ya berarti kita membuat kesimpulan yang di sini tidak ada perbedaan tekanan darah pada sebelum dan sesudah diberi pil kontrasepsi. Nah, kita lihat sekarang ini tabel T rumus gitu ya. Kita bandingkan dengan tabelnya gitu ya. Nah, ternyata T rumus ini tadi atau T hitung itu lebih besar sehingga kita menolak H0. Jadi kalau menolak H0 itu artinya menyimpulkan HA. Nah, kalau menyimpulkan HA, berarti kita membuat kesimpulan ada perbedaan tata tekanan darah pada sebelum dan sesudah diberi oral kontrasepsi. Oke. Oke. Nah, eh, ini daerah yang tadi kita tolak gitu ya. Jadi nilai itu ada di sini gitu ya, di daerah dua sisi gitu ya. Kalau berada di sini, nah kita berarti menerima H0. H0 itu diterima berarti kita menyimpulkan H0 gitu. Kalau di sini kita menerima HA dan menolak H0 gitu ya. Berarti kita menyimpulkan di sini HA gitu ya. Nah, kalau di sini pun sama. Kebetulan tadi angkanya adalah berada di atas. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk mencari tabel T tadi ya. Jadi, eh, tabel misalnya alfanya 5% gitu ya. Nah, kalau alfa 5% itu kemudian kalian lihat ini kan tutel tadi, jadi 5% dibagi dua, karena dua sisi, sisi kanan dan sisi kiri gitu ya. Ini sisi kanan, ini sisi kiri. Jadi alfanya dibagi dua. Jadi alfa itu titik kritis yang ada di sini ya. Ini alfa dibagi dua. Oke, nilainya di sini. Nah, kemudian ini 2,5%. Nah, kemudian kita menuliskannya 0,025 kan gitu ya. Nah, 0,025 ini kalian nanti cari nilai confidence interval ini itu adalah 100 gitu ya. Nah, nanti titiknya itu kita cari 100, ini 100% ya, dikurangi 2,5%. Atau 1 dikurangi 0,025 kan gitu ya, persenannya dihilangkan. Nah, 1 dikurangi 0,025 itu berapa kan gitu. Nah, kalian hitung 1 dikurangi 0,025. Nah, itu adalah 0,975 gitu ya. Nah, ini 0,975. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, kemudian ingat tadi degree of freedom. Lihat rumus tadi ya, degree of freedom untuk UCT itu adalah N-1. Nah, sehingga kemudian kita 9 ya, kemudian tarik ke bawah, hasilnya adalah ini, gitu ya. Nah, 2,2622. Oke, nanti Anda lihat di buku yang saya beri itu ada tabel-tabel gitu ya di halaman lampiran. Nah, itu kalian nanti bisa pelajari ini. Saya hanya memotong saja dari tabel yang banyak tadi. Oke, nah itu cara mencari tabel. Kemudian kalian bandingkan dengan rumus, hasil rumus. Oke. Nah, kalau menggunakan SPSS itu seperti ini gitu ya. Jadi nanti kalian uji dulu gitu ya. Uji dulu normalitasnya, sebaran datanya. Nah, sebaran datanya nanti ada muncul dua uji, Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita gunakan Kolmogorov-Smirnov ya. Nah, itu kalau
Sapiro tadi sampelnya ada 10 ya. Kalau Kolmogorov Smirnov itu nanti sampelnya yang lebih dari 50, kalau yang Sapirobil kurang dari 50. Tadi adalah kurang dari 50 ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, kalau nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka sebaran data dikatakan normal. Nah, lihat, ini adalah cuma 0,005, jadi berada jauh di bawah 0,05. Maka sebaran datanya tidak normal gitu ya. Nah, kemudian kita nanti akan lari ke uji alternatifnya gitu ya. Nah, sekarang misalnya anggap saja sebaran datanya normal begitu ya. Nah, cara untuk melihat hasil uji pada uji T berpasangan itu adalah kita lihat di sini. Nah, ini nanti akan ada nilai T hitung. Nah, ini T hitung kalian bandingkan dengan T tabel. Kalian harus buka tabel, berarti nanti cara mengambil kesimpulannya memang sedikit terbalik ya. Jadi kalau T hitung, ini T hitung, T hitung gitu ya. T hitung lebih besar sama dengan dari T tabel, maka kita menyimpulkan HA gitu ya. Menolak H0 berarti menyimpulkan HA. H0 kita tolak gitu ya. Nah, berarti kebalikannya ya. Kalau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka kita menyimpulkan HO. Nah, HA-nya kita tolak gitu ya. Nah, nanti berkebalikan dengan kita menyimpulkan nilai p-value. Signifikansi itu p-value ya, atau sig itu p-value. Nah, itu nanti kalau kita gunakan yang ini lebih besar dari nilai alfa, bandingnya adalah alfa. Alfanya tadi 0,05 ya. Nah, signya adalah 0,436. Kalau lebih besar, maka kita nanti itu akan menolak H0 gitu ya. Jadi ini idem gitu ya. Tapi nanti pembandingnya beda dan cara membacanya sama, cuma kesimpulannya sama. Gitu ya cara baca. Nah, kalau nilai sig ini lebih kecil dari alfa, maka nanti idem dalam penyimpulan yang ini. Gitu ya. Jadi kita menyimpulkan HA. Gitu ya, pada saat nilai signifikansi lebih kecil dari alfa. Kalau di sini signifikansi lebih besar dari alfa, kita menolak H0 begitu. Nah, kita lihat sekarang signifikansinya adalah 0. Berarti kita di sini lebih besar kan? Nah, berarti kita menyimpulkan 0 gitu ya. Nah, begitu. Jadi tidak ada uji beda antara apa itu A dan B. Nah, itu ya. Oke. Nah, kalau tadi memang ini saya ini ya ambil dari yang kasus berbeda gitu ya. Kalau ini kadar Hb sebelum dan sesudah. Nah, tapi ini saya ambil dari kasus yang berbeda dari yang tadi penggunaan OC gitu ya. Nah, ini bukan penggunaan OC. Oke, jadi sedikit berbeda dari hasil yang awal tadi karena memang saya ambil kasus yang berbeda gitu ya. Oke, hanya memberi contoh saja. Oke. Nah, sekarang uji T tidak berpasangan. Nah, tadi C berpasangan dan T tidak berpasangan. Bedanya pada jenis sampel ya. Jadi kalau sampel untuk uji T berpasangan itu sebelum dan sesudah atau pada kasus case control atau cohort. Nah, itu ya. Kalau yang uji T tidak berpasangan itu adalah sampelnya memang diambil sendiri-sendiri gitu ya. Di puskesmas A kita ambil, di puskesmas B kita ambil. Nah, ini puskesmas A, Ibu A itu diambil diukur tekanan darahnya pada pengguna OC. Nah, di puskesmas B juga sama, kita ukur tekanan darahnya pada pengguna oral kontrasepsi. Nah, gitu ya. A dan B kan tidak berhubungan begitu ya. Makanya disebut sampel T tidak berpasangan gitu ya. Nah, ini kita dapatkan sudah dihitungkan umurnya sekian yang di puskesmas A 35 sampai 39 tahun. Nah, kemudian rata-rata tekanan darahnya adalah 132,86 mm Hg. Standar deviasinya juga sudah dihitungkan
dihitungkan 15,34 mm Hg. Kemudian sampel B itu ternyata juga ini ya sudah diambilkan ya. Nah, ini tekanan darahnya adalah 127,44 mm Hg. Standar deviasinya juga sudah dihitung 18,23 mm Hg. Kalau belum berarti kalian hitung lagi standar deviasinya. Rumusnya sama seperti tadi. Oke, nah kemudian kita ingin apakah dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata tekanan darah antara kedua kelompok tadi. Nah, kelompok kan beda ya, sampelnya sudah beda. Oke, jadi itu. Nah, kemudian sama step-stepnya. Jadi step-stepnya itu nanti tentukan hipotesis 0 dan hipotesis HA atau H1 gitu ya. Nah, kalau hipotesis 0 ada kata-kata tidak gitu ya atau kata-kata tidak. Jadi tidak ada eh, perbedaan rata tekanan darah antara kelompok di ibu yang ada di puskesmas A dan puskesmas B. Sementara HA-nya itu ada beda. Beda apa? Rata tekanan darah gitu ya. Rata-rata tekanan darah SBP pada kelompok A dan kelompok B kan gitu ya. Nah, kemudian kalian hitung rumus. Rumusnya pakai yang ini. Ini ya, jadi sedikit berbeda tadi. Jadi rata-rata yang kelompok A dikurangi kelompok yang kedua, kemudian dibagi dengan nilai standar deviasinya, kemudian 1 per N1 plus 1 per N2. S-nya itu adalah N1 dikurangi 1 dikali nilai standar deviasinya. Nah, seperti ini. Oke, nah kemudian kalian nanti sama selangkah selanjutnya adalah menentukan nilai T gitu ya, nilai T tabel gitu ya. Nah, kemudian baru bisa menginterpretasikan. Nah, kemudian ini solusinya. Ini saya ulang lagi ya untuk soal yang tadi. Tapi maaf saya belum mentranslate-nya kembali gitu ya. Nah, ini nilainya kita lihat dulu untuk standar deviasinya kalian masukkan gitu ya nilai-nilai tadi. Nah, ketemulah 307,18. Kemudian setelah itu kalian akarkan gitu ya. Ini kita akar gitu ya. Ini kan baru nilai varian gitu ya. Nah, kemudian ini kemudian kalian hitung gitu ya. Nah, kemudian diakarkan ketemu 17,527. Nah, setelah itu kemudian kalian masukkan rumusnya gitu ya. Rumus yang ini kalian masukkan. Ini rata-ratanya tadi untuk kelompok pertama kan ini, kelompok yang kedua 127. Nah, itu kalian masukkan lagi. Nah, kemudian ini nilainya kalian hitung di sini gitu ya. Baru kemudian hasilnya 0,74. Nah, ini yang kalian nanti harus bandingkan dengan nilai T tabel gitu ya. Nah, ini T tabelnya. T tabel hampir sama ya untuk tabelnya ya. Kalian tinggal tadi misalnya alfanya adalah 5%, kemudian ini dibagi 2 karena tutel gitu ya. Jadi di sini. Nah, ini. Nah, kemudian nanti 0,025 gitu ya. Nah, kemudian 100 atau 1 gitu ya dikurangi 0,025. Kalau 100 ya berarti 100% dikurangi 2,5% gitu ya. Nah, sama sih hasilnya. Nah, ini adalah sebesar 0,75. Kemudian kalian lihat degree of freedom. Degree of freedom-nya itu tentunya kita lihat tadi yang sebelumnya, degree of freedom dari rumus tadi untuk melihat di sini. Nah, degree of freedom-nya ini ya, lihat ya. N1 plus N2 dikurangi 2. Nah, ini adalah degree of freedom. Gitu ya. Nah, kita lihat, kita cek. Tadi yang tabelnya mana ya? Nah, di sini kita cek gitu ya. Jadi degree of freedom-nya tadi sampelnya ada berapa ya? Lupa tadi. Coba saya cek lagi. Ini ada 8 gitu ya, 8.
Berarti ditambah dengan yang di puskesmas A, kemudian di puskesmas B itu ada 21. Nah, berarti ada 29 dikurangi 2. Gitu ya. Berarti 27 gitu ya. Oke, 27 kalian lihat di sini. Nah, ini adalah ini tabelnya. 2,025. Ingat ini ya. Nah, ini. Nah, kemudian kalian tadi kan menghitung nilai ininya 02, berapa tadi? 025. 025. Nah, kemudian kalian bandingkan dengan 0,74 gitu ya. Nah, setelah itu 0,74 hasilnya. Ini adalah T hitung gitu ya. Nah, setelah itu kemudian Anda bandingkan ini berarti lebih besar atau lebih kecil. Nah, itu ya dari T tabel. Kalau T hitung lebih besar sama dengan T tabel, maka kita menyimpulkan HA gitu ya. H0-nya kita tolak. Nah, kalau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka kita menyimpulkan H0 dan HA-nya kita tolak gitu ya. Nah, ini T hitung ini, T tabel ini berarti kita menyimpulkan apa? Menyimpulkan H0 gitu ya. Jadi lebih kecil gitu ya. Nah, kita H0-nya yang di-accept gitu ya. Pada alfa 5%. Artinya adalah tidak ada perbedaan rata-rata tekanan darah gitu ya. Tidak ada perbedaan rata tekanan darah pada kelompok A dan kelompok B. Oke, begitu. Oke, nah ini adalah summary-nya sebenarnya kapan saya harus menggunakan uji gitu ya. Nah ini kalau menggunakan uji F, yang ini menggunakan uji McNemer itu kapan? Nah ini sebenarnya sudah ada guideline-nya. Nah ingat ini sudah ada di buku yang saya ini ya saya upload di Google Classroom. Oke, nah ini sama nanti kalian juga harus tes normalitasnya gitu ya. Tadi sampelnya berada di mana? Kalau berada di bawah 50 maka gunakan Sapirowil. Kalau Kolmogorov Smirnov maka gunakan lebih dari 50 untuk sampelnya. Nah, lihat nilai signifikansinya kemudian kalian bandingkan dengan nilai 0,05 atau 5%. Nah, kalau lebih besar maka sebaran datanya normal. Nah, ini kecil ya, tidak normal. Oke. Nah, itu kemudian kalau di sini kita lihat nanti kita bandingkan juga nilai Levin. Nah, kalau uji T itu uji Levinnya nanti diabaikan gitu ya. Kita tidak perlu harus melihatnya. Nah, kemudian ini kita hanya mengidentifikasi saja gitu ya. Berarti nanti kita gunakan yang equal gitu ya. Nah, kemudian untuk uji T-nya kita lihat dari nilai di sini. Nah, ini nanti kita bandingkan dengan nilai alfa ya. Oke, kalau di sini kita nanti harus bandingkan ini yang disebut sebagai T hitung. Kita bandingkan dengan nilai tabel yang tadi kita cari di tabel. Nah, ini berarti kita bandingkan dari signifikansi apabila lebih kecil dari alfa, maka kita menyimpulkan HA. Ingat ya, HO-nya ditolak. Nah, kemudian kalau signifikansinya lebih besar dari alfa, itu kita kebalikannya yaitu H0 kita simpulkan, H-nya kita tolak gitu ya. Nah, ini sekian alfanya 5%. Nah, berarti bagaimana? Berarti ini lebih besar kan gitu ya. Nah, kalau lebih besar berarti kita di sini ya lebih besar kita menolak H0. Nah, ini contoh gitu ya. Contoh pada pengujian yang berbeda gitu ya. Tidak pada kasus yang tadi. Oke. Demikian untuk uji T yang berpasangan. Lain kali kita akan bahas untuk uji ANOVA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.